Halo, salam jumpa, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan memperkenalkan sebuah trainer, yaitu komputer trainer atau trainer komputer. Trainer komputer ini pada dasarnya adalah sebuah komputer yang terdiri dari CPU, monitor, mouse keyboard, dan perlengkapan yang lain. Hanya saja di dalam trainer ini semua komponen yang ada di dalam sebuah komputer itu bisa kita lihat atau dilihatkan semuanya, termasuk yang di dalam casing komputer atau CPU. Di dalam CPU semuanya kita letakkan di depan layar atau board trainer seperti ini. Jadi casing front atau casing depan itu kita lepaskan sendiri biar kelihatan. Kemudian power supply itu juga kita lihatkan yang semula ada di dalam. Dan komponen yang lain yaitu paling utama adalah mainboard itu juga lepaskan atau kita tempatkan di depan biar kelihatan. Ada hard disk, kemudian DVD room itu juga kita lihat tampilkan di depan, termasuk juga monitor, mouse keyboard, dan speaker dalam satu board, sehingga kita bisa langsung melihat isi daripada CPU dan kita bisa belajar lebih jauh tentang sebuah perangkat komputer. Seperti perangkat komputer pada umumnya, CPU terdiri dari mainboard atau motherboard, kemudian di sana ada power supply dan tentunya hard disk, di mana nanti digunakan untuk perangkat pengoperasian sistem atau sistem operasi. Baik, saya kira ini adalah sebuah perangkat komputer trainer. Nanti kita akan lihat seperti ini. Jadi bagian paling utama adalah mainboard. Mainboard ini pun juga kita jelaskan atau kita perjelas dengan kita bisa melihat ini adalah RAM atau memori, kemudian prosesor dan kipasnya fan. Termasuk juga kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya adalah mainboard onboard ya. Onboard itu berarti di sini sudah ada perangkat VGA card dan sound card. Tetapi karena ini dipakai untuk pembelajaran, maka kita tambahkan dengan sound card offboard ya. Ini ada sound card, ada VGA card offboard, ini VGA card, kemudian ini adalah sound cardnya. Jadi karena sekarang sudah tidak banyak yang offboard ya, jadi kalau cari-cari ya mungkin ada, cuma masih sudah banyak yang tidak ada yang offboard ya. Kita pakai onboard tetapi kita modifikasi dengan VGA dan sound card. Baik, saya kira ini sudah merupakan sebuah komputer yang dibongkar, diletakkan dalam satu lembar. Ini ada DVD ROM ya, ini ada hard disk. Ini kita tambahkan USB wireless, karena card wirelessnya mungkin tidak ada, tapi tidak masalah juga. Kemudian yang ini masih utuh ya, kita tempelkan di sini karena untuk front case. Biasanya kita lihat itu komputer di depan, hanya di depannya ada front case ini aja. Jadi pada intinya bahwa sebuah perangkat komputer trainer itu semua perangkat yang ada di CPU itu dikeluarkan, dan kita bisa mencoba untuk memasang RAM, kemudian membongkar dan memasang lagi sound card dan VGA card, kemudian dari CPU. Jadi kita bisa memperkenalkan kepada yang ingin belajar tentang komputer atau cara merakit komputer itu dengan jalan melihat seperti ini. Ini bagian-bagiannya kelihatan semua dari CPU. CPU juga ada kabel-kabel yang nantinya masuk ke mainboard, kabel kipas atau kabel fan prosesor, kemudian kabel power yang nantinya masuk ke hard disk dan DVD. Kemudian ini ada kabel data SATA dari mainboard ke hard disk, juga ada kabel data yang masuk ke DVD. Termasuk juga kabel-kabel yang nantinya digunakan untuk
di front case ya, ada kabel ini, ada kabel reset, ada kabel power, kemudian ada indikator. Ini ada indikator power, ada indikator LED, ada indikator untuk hard disk juga. Kemudian ini power. Untuk sound juga nanti ini dari sini ya, dari kabel-kabel ini. Kemudian sound ke ke speaker aktif ini sama ya, kita pakainya ini. Kemudian keyboard kita pakai keyboard USB, juga ditancapkan lewat yang ini. Jadi nanti kalau kita pengen belajar cuma dicocok seperti di komputer. Hanya saja memang ini tidak dimasukkan di dalam casing tetapi di dalam lembar. Kemudian pada trainer ini secara khusus ditampilkan juga adanya fault simulation atau simulasi kesalahan. Ini. Jadi simulasi kesalahan itu adalah perangkat yang nanti digunakan seakan-akan komputer ini terjadi salah. Contohnya mungkin ini ada tulisan left speaker. Kalau left speaker nanti di on kan begini, jadi seakan-akan bahwa komputernya itu speaker left atau speaker yang sebelah sini itu mati. Tapi kalau nanti posisikan begini, itu hidup lagi. Termasuk komponen yang lain, ada fan, ada hard disk. Jadi kalau seakan-akan hard disknya mati, itu hard disknya itu ada faktor kesalahan di sini. Kesalahan ini seakan-akan disimulasikan dengan hard disknya mati. Kalau ini di on kan, hard disknya mati. Nanti kita akan coba pada saat hard disk mati itu seperti apa ya. Kemudian kita tambahkan juga itu ada test point ya. Test point itu adalah pengukuran ya. Test point measurement itu pengukuran. Jadi di dalam komputer itu ada tegangan 12 volt DC, ada 3,3 DC, ada 5 volt DC. Nah, ini kita tampilkan di sini. Mana saja tempatnya ya. Ini mulai dari main power, kemudian ada peripheral, ini interface itu. Di sana ada tegangan-tegangan yang bisa diukur. Seperti ini. Nanti kita ukur, jadi antara COM dengan ini akan keluar tegangan 12 volt. Yang di sini dengan ini nanti akan muncul 5 volt dan seterusnya. Ini satu ya tambahan bahwa seorang teknisi komputer nantinya bisa tahu juga pengukuran dan simulasi kesalahan. Kemudian ditambahkan dengan stop kontak, itu biasalah stop kontak biar nanti kita bisa memakai beberapa sumber power. Kemudian ada pengaman untuk input power 220 yaitu MCB. Oke, baik, kita akan coba fault simulasinya, kemudian test point measurement nanti kita akan coba. Untuk mengoperasikan fault simulation dan test point measurement, kita harus menghidupkan komputer ya, mengoperasikan komputer ya. Di komputer ini kita operasikan. Setelah itu nanti kita akan lihat seakan-akan di dalam sebuah komputer itu salahnya ada di mana. Baik, saya kira kita hidupkan saja. Jadi ini sudah kita colokkan kabel powernya. Nah, ini kabel power sudah kita hubungkan. Kemudian ini kita hubungkan dengan kabel power. Kemudian ini pengamannya kita hidupkan MCB. Setelah itu kita tekan tombol ini ya. Nah, ini hidup, komputer hidup. Power supply ini kelihatan kipasnya menyala, kemudian kipas dari fan juga menyala, indikator di sini nyala, kemudian monitornya juga menyala ya. Ini monitornya harus dihidupkan. Nah, seperti ini. Kita lewat, kita coba. Ini sudah nyala. Kita tunggu saja sampai dengan ini menyala sepenuhnya. Nah, ini komputernya harus di start Windows normally. Kita klik aja, kita tekan enter. Kita tunggu sampai dengan ini bisa bekerja dengan baik, operation Windowsnya. Nanti kalau sudah bekerja dengan baik, kita akan coba
fault simulasi atau simulasi kesalahan. Ya tidak banyak semuanya sih, mungkin hanya beberapa kita akan coba. Baik, kita akan coba simulasikan atau fault simulation ini kita operasikan. Yang paling gampang atau mungkin lebih dekat itu adalah suara ya. Suara dari speaker ini atau dari output dari komputer ini keluar atau tidak. Ini kita akan simulasikan dengan mengoperasikan fault simulasi ini di on-kan ke atas. Seperti ini. Jadi seakan kalau ini di on kan speakernya malah nanti mati. Jadi seakan-akan ada kesalahan di dalam speaker LED atau speaker left ya. Untuk mencoba kita simulasi suara ya. Suara itu dengan cara ini, diklik kanan speaker, kemudian playback device. Setelah itu keluar speaker, diklik 2 kali, muncul speaker properties, kemudian di advance. Ini ada tes. Kita klik. Mati kondisinya. Karena tadi kita on kan ya, karena ini kita on kan. Kalau kita kondisi hidup berarti ini kita off kan. Jadi seakan-akan tidak ada kesalahan. Dan ini kita coba lagi. Oke, bahwa speaker atau audio yang keluar dari komputer ini disimulasikan bahwa right dan left speakernya ini mati. Kemudian mungkin coba yang lain, kita akan coba apa ya? DVD ya, kok DVD? Harddisk ya, harddisk. Nah, nanti kita coba harddisk kalau mati itu seperti apa. Harddisk mati itu biasanya tidak ada sistem ya. Seperti ini berarti harddisknya dalam kondisi beroperasi karena ini fault simulasinya off. Kita akan coba nanti ini harddisk kita on kan, jadi seakan-akan harddisknya mati. Tapi lebih aman kita matikan dulu. Setelah itu nanti baru kita on kan itu. Kita matikan dulu. Ini sudah kita matikan. Oke, baik. Ini kita akan coba fault simulasi untuk harddisk yang mati ya. Harddisk mati itu berarti kita simulasikan bahwa harddisknya mati, ini di on kan ke atas. Seperti ini. Harddisk mati itu tandanya seperti apa? Atau mungkin tidak terkoneksi atau mungkin harddisknya error dan sebagainya. Kalau dihidupkan nanti sistem itu tidak bisa, komputer tidak bisa membaca sistem dan tidak akan terjadi operating system. Kita akan coba lihat. Karena seakan-akan ini harddisknya mati. Nah, seperti ini. Reboot and select property, tidak ada operating system di dalam komputer ini karena harddisknya mati. Ya. Ini ya, seperti komputer biasa, kalau komputer harddisknya itu error. Error itu bisa komputer harddisknya mati, kabelnya tidak tersambung dengan baik, atau kabelnya putus, atau memang sistemnya yang error, atau sistem operasi yang error. Baik, saya kira ini kita coba lagi kalau harddisknya hidup ya. Ini kita kembalikan ke posisi awal, seperti ini. Kemudian kita matikan, nah terus dihidupkan lagi. Sekarang ini harusnya harddisk bisa beroperasi dengan baik. Komputer beroperasi dengan baik. Kita lihat, kita coba lagi. Ya, tadi posisi fault simulasi di harddisknya sudah kita kembalikan. Jadi seakan-akan harddisknya hidup. Nah, harddisknya normal. Kita coba. Nah, itu sudah starting Windows, berarti kini sudah normal. Oke, baik, saya kira ini untuk simulasi kesalahan atau fault simulation ya. Selanjutnya kita akan coba test point measurement, yaitu pengukuran. Untuk uji coba test point measurement, kita menggunakan peralatan multimeter ya. Multimeter kita bisa pakai multimeter analog seperti ini. Nanti ini diposisikan pada DC volt ya. DC volt itu berarti ini kan dari resistor kemudian sebagainya, DC ampere. Ini DC volt, ada DC volt 50 ya, karena tegangan yang ada di komputer itu maksimal 12 volt. Kita pakai ini 50. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa pakai ini ya, multimeter digital. Kita akan coba test point yang ada di situ, pengukurannya. Jadi di sini keluar 12 volt pada peripheral atau pada interface itu, pada
audio, ada VGA dan sebagainya, itu keluar 12 volt DC dan 5 volt DC. Kita coba ukur dengan menggunakan analog ya. Analog. Ini keluar 12 volt. Oke, yang satunya itu ada 5 volt. 5 volt ini keluar 5 volt. Ya, ini pengukurannya. Termasuk yang 3 volt ya. Di sini ada 3 volt. 3 volt ini coba di sini satu, sini satu. Itu terus di sini. Nah, ini 3 volt. Ya, 3 volt, keluar 3 volt. Oke, cukup. Kemudian kita gunakan multimeter digital ya. Kita coba digital ini. Digital, angka digitalnya kita coba colokkan di situ pada tegangan 12 volt. Nah, ini 12,44 sudah benar. Yang satunya lagi 5 volt DC. 5 volt ini ada 5,38. Ya, benar. Termasuk juga yang 3,3 volt dan seterusnya. Saya kira cukup. Oke, baik. Inilah perangkat dari komputer trainer atau komputer PC atau personal computer trainer ya, yang ada di Sarana Cipta Media. Baik, saya kira cukup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.